salat tidak hanya sekedar salat lahirnya saja. Ruku, sujud, membaca Al-Fatihah, tetapi juga harus disertai dengan salat batin, yaitu adanya kekhusyukan, penghadiran jiwa, penghayatan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Ajib Kupi dimanapun Anda berada, semoga kita selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah cita-cita yang selama ini kita perjuangkan. Namun untuk menggapai keinginan tersebut tentu tidaklah mudah. Salah satunya adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Untuk mengetahui seseorang bertakwa atau tidak, tentu hanyalah Allah yang mengetahui. Kita tidak memiliki pengetahuan untuk itu. Wa ma autitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku memberikan ilmu kepadamu kecuali hanya sedikit saja. Kalaupun ada di antara kita yang mencoba memberanikan diri mengatakan si A bertakwa, sedangkan si B tidak bertakwa, maka pemfonisan tersebut itu sudah tentu dilatar belakangi oleh nafsu dan egoisnya seseorang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita ciri-ciri orang bertakwa melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Bagaimana yang dikatakan beriman? Al-imanu huwa tasdiqu biqalbi wal qaulu bilisan wal amalu bil azkan. Yang dikatakan dengan beriman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota. Beriman dengan hal yang gaib, sedangkan gaib adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak teraba oleh tangan. Beriman dengan hal gaib tidak hanya mengatakan saya beriman dengan hal gaib, saya percaya dengan adanya azab kubur, saya percaya dengan adanya siksa neraka, tetapi juga harus ada pembenaran daripada hati. Jangan lisan berbicara tetapi hati kita kufur. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman adalah wa yuqimunas shalah. Mereka-mereka yang mendirikan salat. Kita mengetahui, bahkan meyakini serta mengerjakan bahwa setiap muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Dan salat ini juga merupakan tiang daripada agama, salatul imanuddin, dan salat juga merupakan amal ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah di saat hari kiamat. Awaluma yuhasibu yaumal qiyamah as-salat. Amal yang paling pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Apabila salat lewat, salat kita tidak bermasalah, maka bisa dipastikan amal-amal yang lain juga pasti akan lewat. Tetapi apabila salat kita terhambat, salat kita bermasalah, maka bisa dipastikan amal-amal yang lain juga pasti akan bermasalah. Dan salat tidak hanya sekedar salat lahirnya saja. Ruku, sujud, membaca Al-Fatihah, tetapi juga harus disertai dengan salat batin, yaitu adanya kekhusyukan, penghadiran jiwa, penghayatan makna. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, seseorang yang hanya melaksanakan salat zahirnya saja, tidak ada batin, maka seperti seorang menghadiahkan putrinya kepada raja, namun putri tersebut sudah dalam keadaan meninggal ataupun tidak ada ruh. Begitu juga kita, salat hanya zahirnya saja, maka Allah menilai salat kita hanyalah salat jasadnya saja, tetapi tidak ada ruhnya. Yang ketiga, ciri-ciri orang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
setengah daripada harta yang mereka dapatkan itu mereka infakkan. Kita mengetahui bahwa setiap manusia itu tidak terlepas dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Infak adalah salah satu cara ataupun salah satu mekanisme kita dalam memperbaiki hubungan kita sesama manusia, dengan menyisihkan sedikit harta, dengan membagikan sedikit rezeki kepada anak yatim. Harta kita infakkan kepada tempat-tempat yang di situ ada nilai kebaikan, maka dengan secara langsung kita telah berinteraksi, kita telah membangun hablum minan nas, yaitu hubungan kita sesama manusia. Dan jangan pernah takut, harta yang kita infakkan itu tidak akan berkurang, malahkan Allah menjanjikannya dengan 10 kali lipat. Maja'a bil hasanati falahu isru amsalha. Barang siapa melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan yang lainnya. Hari ini kita berinfak 1000, maka di hari kiamat Allah akan membalasnya dengan 10.000. Yang keempat, ciri-ciri orang bertakwa adalah allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka-mereka yang beriman kepada apa-apa yang telah aku turunkan kepada kamu ya wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah aku turunkan kepada sebelum engkau wahai Muhammad, yaitu kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Suhuf-suhuf. Mereka percaya kepada Al-Quran, mereka juga percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu juga merupakan salah satu ciri-ciri bahwa orang itu adalah bertakwa. Dan yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka-mereka yang yakin, percaya dengan adanya hari kiamat. Hari kiamat hari ini adalah gaib, tapi akan nyata pada masanya. Kita yakin, percaya bahwa suatu hari nanti akan ada, yaitu yang namanya hari kiamat. Hari di mana terjadinya pembalasan, hari di mana yaumil mizan, yaitu penimbangan antara amal baik dan amal buruk. Kita percaya apa yang kita lakukan hari ini, apabila kita melakukan sebuah kebaikan, maka di hari kiamat Allah juga akan membalasnya dengan kebaikan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Orang siapa yang melakukan sebuah kebaikan walaupun sebesar zarah, maka dia nanti akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan sebuah kejahatan walaupun hanya sebesar zarah, dia juga nanti akan mendapatkan balasannya. Semoga kita di sini menjadi orang-orang yang bertakwa dan memiliki ciri-ciri tersebut. Demikianlah yang mau kita sampaikan. Semoga kita berjumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.